Assalamualaikum, hai. Aku ingin memberikan beberapa nasihat untuk teman-teman yang sedang berusia 20 tahunan. Yang pertama, you don't have to worry about everything. You'll figure things out. Aku sangat paham bahwa mungkin sekarang tekanan sosial menjadi tantangan yang berat, bahwa kamu harus menjadi seperti ini, seperti itu, bahwa di usia segini kamu harus sudah mencapai ini dan itu. Tapi sadar gak sih kamu itu tengah menghadapi dunia baru? Memang usia kamu sekarang sudah 20 tahunan, tapi fase kehidupan yang kamu hadapi sekarang ini masih baru untuk kamu. Gak sama dengan fase waktu kamu masih usia belasan tahun dulu. So you are learning and growing at the same time, and it's okay to take your time. Kamu akan belajar banyak dan kamu akan baik-baik saja, insya Allah. Lucu kalau diingat-ingat dulu, aku punya banyak banget ketakutan dan kekhawatiran. Salah satunya adalah aku takut menjadi ibu rumah tangga. Maaf dulu jujur, aku memandang menjadi ibu rumah tangga itu hal yang menyeramkan, dimana aku akan stuck di rumah aja, bergantung sama suami dari segi finansial, harus ngurus anak dan gak bakal punya kehidupan. Jadi dulu aku kerja mati-matian, pokoknya jangan sampai menjadi ibu rumah tangga. But here I am now, aku menjadi ibu rumah tangga sekarang. And guess what? I'm happier than when I was working. Alhamdulillah. Dan semua pandanganku dulu tentang ibu rumah tangga ternyata banyak salahnya. So ya, wajar kalau kamu punya banyak kekhawatiran, tapi jangan sampai terbawa arus pikiran negatif dan menghambat kamu untuk mencapai banyak hal baik di kehidupan kamu. Percaya sama rencana Allah. Selanjutnya, the way you talk to yourself matters. Apa yang kamu percaya tentang diri kamu bisa membangun sebuah kenyataan. Sudah banyak studi yang membuktikan bahwa bicara baik kepada diri sendiri itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres, dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental kita. Sebaliknya, pikiran negatif atau rasa pesimis itu bisa memberikan banyak sekali dampak buruk. Aku kasih contoh ya. Misalkan kamu ngerasa nggak pinter di salah satu pelajaran di sekolah, let's say MTK, dan kamu udah ngejudge diri kamu duluan, kayak, aku nggak pinter lah kalau soal MTK. Pikiran inilah yang jadi awal mula kenyataan. Itu beneran kebentuk, kamu akan beneran jadi nggak pinter soal MTK karena kamu udah ngejudge diri kamu duluan dan kamu menganggap sepele pelajaran tersebut, nggak merasa tertarik untuk mendengarkan penjelasan guru, dan ya, jadi baiknya setidaknya ganti pikiran-pikiran negatif ini. Dari I'm not good enough to I can always try and learn more. Jangan buang-buang waktu untuk mikirin apa yang orang lain bakal pikirin. Ayo ngaku, udah berapa banyak hal yang kamu gak jadi lakuin karena kamu takut dijudge sama orang sekitar. Sadar gak sih bahwa kadang yang sebenarnya judgmental itu adalah diri kita sendiri. Kita mengira orang lain mikir yang enggak-enggak tentang kita, padahal itu belum tentu nyata. Artinya, kita kan yang ngejudge mereka. Dan kalaupun beneran nyata, emang kenapa? Kan itu hanya di pikiran mereka aja. Yang punya handle atas realitanya itu cuma kita. Sama Allah tentunya. So ya, focus on what you can control. Next, put that phone down every once in a while. Ketergantungan kita terhadap handphone ini kadang udah gak sehat lagi. Handphone jadi hal yang pertama kita cari saat kita bangun tidur. Hal yang kita lihat terakhir kali sebelum kita tidur, pas lagi makan, lagi di jalan, bahkan saat kita harusnya fokus ke sekolah atau kerjaan, kita udah gak terkoneksi lagi sama dunia nyata. Dan cari cara yang paling efektif untuk diri kamu untuk mengurangi penggunaan terhadap handphone. So ya, batasi screen time kamu di durasi yang sehat. Selanjutnya, belajar bahasa Inggris. I promise you, punya kemampuan bahasa Inggris itu sangat-sangat penting di era ini. Sudah banyak sekali hal-hal baik yang aku rasakan di hidupku yang alhamdulillah didukung berkat bisa berbahasa Inggris. Bisa dapat lebih banyak ilmu dengan membaca lebih banyak buku, mendengarkan kajian yang dalam bahasa Inggris, bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan nyaman, bisa menikah dengan suamiku karena kalau aku nggak bisa bahasa Inggris ya kita nggak bisa komunikasi, bisa dapat pekerjaan di perusahaan asing, dan masih banyak lagi. Gimana cara aku belajar bahasa Inggris? Insya Allah akan aku bahas di video lainnya.
Selanjutnya, cari temen yang banyak. Iya, kamu pasti udah sering lihat quotes-quotes di luar sana tentang temen itu nggak harus banyak, yang penting setia. Atau tentang temen lebih baik punya satu yang baik daripada punya banyak tapi fake. Itu semua benar, tapi di usia kamu sekarang, ini kamu perlu membangun relasi. Dan nggak semua pertemanan akan bertahan. Bahkan temen yang deket banget sama kamu sekarang, yang kamu ngobrol dan bareng tiap hari, bisa aja nanti menghilang. Aku bukan nakut-nakutin ya, dan bukan berarti pertemanan itu berakhir harus selalu karena hal yang gak baik seperti pertengkaran. Kadang semata-mata karena berjalannya kehidupan. Akan ada teman kamu yang menikah dan pindah tinggalnya jauh, dan akan ada yang perlahan menjadi individu yang prinsipnya sudah gak sejalan lagi sama kamu. Ada yang jadi lebih sibuk sama kehidupan barunya dan gak punya cukup waktu untuk memaintain pertemanan. Dari 10 orang temen yang kamu punya saat ini, bisa jadi tinggal 1 atau 2 yang masih deket sama kamu sampai nanti. Dan kalau kamu udah seumuran aku gini, buat nyari teman baru itu udah gak begitu gampang lagi. Ruang dan kesempatannya udah terbatas. Ini juga insya Allah akan aku bahas lebih detail di video lain. Next, your parents only wants the best for you. Mungkin cara mereka menyampaikan sesuatu tidak selalu baik. Mungkin cara mereka memperlakukan kamu tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi mereka selalu ingin yang terbaik untuk kamu. Setidaknya kita harus belajar menghargai itu. Sekarang aku udah menjadi orang tua, aku baru paham semua yang orang tuaku dulu bilang, nanti kalau kamu jadi orang tua baru kamu paham. Dan ya, aku beneran baru paham. Nasihat mereka mungkin terdengar membosankan di sebagian besar waktu, but please, hargai itu. Kalau ada hal-hal yang kamu gak setuju, belajar cari celah gimana cara komunikasi yang baik agar orang tua kamu mengerti. Komunikasi selalu bisa diperbaiki. Selanjutnya, perhatikan konten-konten yang kamu konsumsi sehari-hari. Video yang kamu tonton di YouTube, orang-orang yang kamu follow di sosmed, semuanya itu akan berdampak ke karakter kamu. Konsepnya, kalau kamu nonton atau dengerin suatu konten, seorang content creator atau public figure setiap hari, itu sama aja dengan kita duduk dan ngobrol sama mereka, dan sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir kita akan sesuatu. Jadi perhatikan media yang kamu konsumsi, apakah ada manfaatnya, apakah membentuk kamu jadi karakter yang lebih baik, apakah memberi kamu ketenangan atau motivasi. Selanjutnya, you don't have to be happy all the time. Dari mana sih kita dapat konsep ini bahwa kita harus selalu bahagia? Segala emosi itu diciptakan dengan tujuan oleh Allah, termasuklah di dalamnya kesedihan. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, melainkan dengan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Bukhari.